Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan prediksi OSNK Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 3. Nah, dikasih beberapa pernyataan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, ditanya karakteristik dari sistem ekonomi komando, ditunjukkan oleh nomor K. Ini membahas berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah, jadi secara umum, sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Itu sistem ekonomi yang masih mengutamakan sikap kekeluargaan dan biasanya dilakukan dalam bentuk barter ataupun dalam skala yang kecil. Kemudian sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi pasar bebas. Nah, ini merupakan jenis sistem ekonomi yang seluruh kegiatan perekonomiannya itu diserahkan kepada masyarakat. Di masyarakat bebas untuk menentukan bagaimana corak perekonomian yang akan dijalankan oleh mereka. Kemudian sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Ini merupakan jenis sistem ekonomi yang seluruh kegiatan perekonomiannya diatur dari pihak pemerintah. Jadi pemerintah menentukan bagaimana jalannya perekonomian dalam negara tersebut. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar bebas dan sistem ekonomi komando. Jadi, antara pihak masyarakat, swasta, dan pemerintah itu saling bekerja sama dalam menjalankan perekonomian di negara tersebut. Dan di sini ditanyakan dalam soal nomor 3 adalah karakteristik dari sistem ekonomi komando. Maka kita coba analisis satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu tata cara produksi dilakukan berdasarkan tradisi turun-temurun. Nah, di sini kata kuncinya adalah tradisi turun-temurun. Berarti ini masuk ke sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua, yaitu segala kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini masuk ke dalam sistem ekonomi komando. Kemudian yang ketiga, segala alat dan sumber daya produksi bukan hak milik perorangan, melainkan negara. Dan ini juga masuk ke dalam sistem ekonomi komando. Karena segala alat dan sumber daya produksi itu merupakan hak dari milik negara. Jadi dia tidak diserahkan haknya kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan mereka sendiri. Nah, ini merupakan bagian dari sistem ekonomi pasar bebas. Kalau dalam sistem ekonomi komando, pekerjaan dari masyarakat itu ditentukan dari pemerintah, dari pusat. Sehingga masyarakat hanya menerima apa yang menjadi pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima, jenis pembagian kerja ditentukan sudah diatur oleh pemerintah. Nah, ini seperti yang kakak jelaskan barusan, ini merupakan bagian dari ekonomi komando. Berarti karakteristik sistem ekonomi komando ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5. Kita coba cek pilihannya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, sekian video pembahasan untuk soal nomor 3. Dan kita jumpa lagi di video-video soal berikutnya.